Halo tamu-tamu, terima kasih banyak sudah berkunjung lagi di channel Umbu Nono Komputer. Ya, asik. Jadi kali ini kita akan bahas mengenai informasi-informasi yang disampaikan oleh Dr. Tifa di salah satu acara stasiun TV ketika dia head to head atau berhadapan satu lawan satu dengan Pak Ade Darmawan. Jadi setelah saya nonton itu ada beberapa hal yang menurut saya kurang pas disampaikan oleh Dr. Tifa. Ada sekitar 7 poin yang disampaikan oleh Dr. Tifa dan saya akan bahas satu persatu. Poin yang pertama, Dr. Tifa mengatakan bahwa Pak Egy Sujana bertemu dengan Pak Jokowi karena Pak Egy itu ada sakit. Jadi sebagai orang yang sakit, dia melihat juga Pak Jokowi yang sedang sakit. Itu pernyataan logika pertama dari Dr. Tifa yang menurut saya bagaimana ya saya ya boleh-boleh aja sih omong model begitu, cuman mau bilang masuk akal tidak juga, karena Dr. Tifa juga tidak akan mampu membuktikan apakah yang dia sampaikan itu benar. Itu kan hanya asumsi pribadi dia, pernyataan pribadinya dia bahwa Pak Egy Sujana karena dia sakit, jadi dilihat Pak Jokowi yang sakit. Sudahlah, itu poin itu kita anggap, karena itu hanya asumsi pribadi. Terserahlah Dr. Tifa mau berpikir seperti itu, ya itu urusannya dia. Kita masuk ke poin yang kedua. Ini poin yang menarik. Nah, menurut Dr. Tifa, dia tidak pernah menuduh Pak Jokowi memalsukan ijazah. Nah, dia hanya melakukan penelitian bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ini sebenarnya kalau saya pribadi, saya menilainya ini hanya sekedar permainan kata saja. Jadi pernyataan ini muncul dari Dr. Tifa karena Dr. Tifa ini merasa heran kenapa dia dilaporkan atau kenapa dia dijadikan tersangka, sedangkan dia ini hanya seorang peneliti. Jadi di sini Dr. Tifa mau memisahkan antara tindakan mereka melakukan penelitian terhadap ijazah dengan tuduhan bahwa siapa yang memalsukan ijazah dari Pak Jokowi ini. Dia mau bedakan ini antara orang yang memalsukan dengan tindakan mereka melakukan penelitian. Padahal sebenarnya kalau kita mau pikir-pikir, ini adalah dua hal yang sangat berkaitan. Jadi menurut saya, Dr. Tifa ini sedang berusaha untuk lari dari tanggung jawabnya dia dan bersembunyi di balik peneliti atau kata-kata ilmiah begitu. Karena dua hal yang disampaikan ini bukan hal yang berbeda. Ini adalah hal yang sangat berkaitan. Artinya ketika kita sudah menuduh suatu objek itu palsu, secara tidak langsung di situ juga kita menuduh ada orang yang menggunakan ijazah palsu tersebut. Jadi orang yang menggunakan ijazah yang kita tuduh palsu itu akan terancam karena ini bisa dihukum secara pidana. Jadi wajar kalau dia laporkan karena boleh bilang dia yang dituduh. Jadi kalau Dr. Tifa mempertanyakan kenapa dia dilaporkan, padahal dia cuma meneliti, dia tidak menuduh Pak Jokowi memalsukan, itu akan menjadi aneh. Karena ketika dia tuduh, ya Pak Jokowi ini menjadi korban sudah di sini. Artinya Pak Jokowi yang menggunakan ijazah palsu itu dan bisa dipidana. Begitu. Jadi wajar kalau Pak Jokowi membela diri. Nah, tinggal sekarang Dr. Tifa, ya engkau perkuat sudah kau punya penelitian. Sehingga ketika di pengadilan nanti, engkau bisa menang begitu. Ini kan sama dengan kita, macam contoh lah, kita di tengah umum begitu. Ketika ada orang mau belanja apa segala macam, lalu kita berteriak, itu uang palsu. Ketika kita menyatakan begitu, yang pegang uang palsu ini akan menjadi korban, orang bisa pukul gas mati di situ. Kenapa kau beli pakai uang palsu?
kau tipu saya ini. Jadi wajar kalau yang pegang uang palsu ini dia melaporkan saya atau siapa yang menuduh itu uang palsu. Jadi Dokter Tifa tidak bisa engkau pertanyakan kenapa engkau dilaporkan, sekalipun engkau bilang bahwa engkau hanya meneliti. Karena masalahnya hasil penelitian yang engkau itu sudah membuat kenyamanan orang lain itu terganggu. Apalagi penelitian yang kalian lakukan itu tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya betul. Karena penelitian kalian itu masih juga harus dipertanyakan. Karena selama ini kalian hanya bilang bahwa kalian sudah selesai meneliti, tapi sampai sekarang kalian juga tidak membuka ruang untuk diskusi. Harusnya ini saran saya, daripada kalian jualan buku, mending kalian buat satu forum, kalian paparkan semua hasil penelitian kalian, kalian undang orang-orang yang punya kompetensi di situ, termasuk peneliti-peneliti yang mendukung Pak Jokowi atau tidak mendukung Pak Jokowi datang, dan juga peneliti-peneliti yang netral, undang mereka supaya memeriksa hasil penelitian kalian, mendiskusikan hasil penelitian kalian, apakah ini layak disebut sebagai sebuah penelitian dan hasilnya memang dijamin benar atau tidak. Kalau kalian hanya jualan buku, ya masalahnya begini bos, tidak ada manfaatnya kita beli buku ini. Mending saya beli buku yang bisa menambah wawasannya saya begitu, untuk nanti saya bisa usaha dan lain sebagainya. Mungkin orang akan berpikir begitu, dan juga motifnya ya kita tidak tahu. Jangan sampai memang kalian buat penelitian ini memang untuk jualan buku, sialnya dari hasil jualan ada keuntungan. Nah, siapa yang mau beli sesuatu untuk keuntungan orang lain yang untuk dia tidak ada manfaat? Jadi kembali ke pernyataan Dokter Tifa tadi, aneh kalau ibu pertanyakan kenapa dilaporkan sedangkan ibu hanya meneliti begitu. Itu sangat aneh bu. Wajar orang lapor karena Dokter Tifa sudah menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Secara tidak langsung Pak Jokowi di sini ini bisa dijerat secara pidana. Jadi Pak Jokowi wajib membela diri karena Pak Jokowi tahu bahwa ijazahnya asli. Nah, jadi sekarang dia perkarakan supaya Dokter Tifa membuktikan apakah penelitian kalian benar atau tidak. Ini bukan cuma menuduh palsu. Bahkan teman-teman Dokter Tifa juga itu sampai bilang gantung Pak Jokowi, adili Pak Jokowi. Bahkan ada yang bilang hukum mati. Wih, siapa yang tidak panik ini bos? Kalau sekarang Dokter Tifa di posisinya Pak Jokowi dituduh ijazahnya palsu, orang bilang gantung Dokter Tifa, contoh saja, hukum mati Dokter Tifa, tidak panik. Jangan bersembunyi di balik kata-kata saya tidak menuduh, saya hanya melakukan penelitian. Efeknya dari kata-katamu itu bu yang bikin orang harus lapor. Jadi jangan pertanyakan, nikmati sudah sekarang ini. Bila perlu persiapkan sudah alat dan bahan untuk nanti bertempur atau nanti menyajikan hasil penelitian di pengadilan. Begitu ini bos. Poin yang ketiga, Dokter Tifa memotong pembicaraan dari Pak Ade Darmawan. Dia bertanya, siapa yang memframing ijazah Pak Jokowi palsu? Ini pertanyaan, kalian lah yang memframing selama ini. Kalian yang sering omong bilang ijazah Pak Jokowi palsu, ijazah Pak Jokowi palsu. Sekarang masih tanya lagi. Woi, ini saya sudah tidak mengerti lagi. Mereka yang memframing, mereka yang tanya siapa yang framing. Ya kita tanyakan pada rumput yang bergoyang aja lah. Poin yang keempat, menurut Dokter Tifa, Pak Ade Darmawan itu menuduh penyidik membuat pasal. Jadi ada satu bagian itu ketika Pak Ade sedang bicara, dia potong pembicaraan Pak Ade. Dia bilang Pak Ade menuduh penyidik membuat pasal. Saya tidak tahu ya apa ini karena dia potong pembicaraan, jadi informasinya tidak sampai secara utuh ke kepala dia begitu, atau memang dia yang tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Pak Ade. Karena yang saya pahami dari apa yang disampaikan oleh Pak Ade adalah bahwa Pak Jokowi melaporkan peristiwa kepada kepolisian. Nah, kepolisian yang melakukan penelitian sudah ini, yang memeriksa sudah ini, dari fakta-fakta peristiwa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Setelah mereka sudah rangkum semua, oh ternyata ini kasusnya ini begitu, kasusnya pencemaran nama baik contohnya. Untuk kasus ini dia cocoknya dengan pasal ini. Bukan penyidik buat pasal, memang pasal itu sudah ada.
Hanya bahwa penyidik hanya mencocokkan saja bahwa kasus ini cocoknya pasal ini, kasus ini cocoknya pasal ini. Begitu yang saya pahami. Atau bikin saya jelas. Sekarang kita langsung tanya AI aja. Nah, ini saya sudah buka. Coba tanya di ChatGPT. Apakah delik aduan harus melaporkan pasal? Oh, ya. Coba. Dalam kasus tindak pidana, apakah delik aduan harus melaporkan pasal? Kita tanya dia. Lihat. Pertanyaan yang bagus. Oh, terima kasih ChatGPT. Jawaban singkat, tidak wajib bagi pelapor untuk menyebutkan pasal secara tepat. Yang penting melaporkan peristiwa atau kejadian dan kehendak untuk mengadu. Penentu pasalnya adalah tugas penyidik dan jaksa. Ini sudah nih jawabannya. Ini AI ini. Ya. Kalau kalian selama ini sering percaya AI, ya ini jawaban AI. Bahwa memang tidak harus melaporkan pasal. Cukup dia kasih tahu saja peristiwanya di sana. Bukan penyidik membuat pasal juga, cuman penyidik mencari pasal yang cocok untuk kasus ini. Ini yang menurut saya, apakah Dokter Tifa karena dia potong orang ngomong, makanya informasinya tidak sampai, atau memang Dokter Tifanya yang tidak paham? Ya itu nanti Dokter Tifa jawab sendiri sudah itu. Poin yang kelima, Dokter Tifa mempertanyakan kenapa laporan mereka sudah dilimpahkan ke kejaksaan, sedangkan tersangka lainnya belum diperiksa. Di saat yang sama tersangka yang lain belum diperiksa, satu pun belum diperiksa. Kalau kita bicara soal konteks keadilan, bolehlah. Saya sih setuju, artinya jangan ada perbedaan begitu. Kepolisian juga harus adil. Tidak boleh kamu beda-bedakan orang. Tetapi kalau dalam konteks yang istilahnya kita lihat hal yang lebih penting begitu, untuk apa dipertanyakan kayak begitu? Tinggal Dokter Tifa dan kawan-kawan yang sudah laporan yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan, kalian fokus sudah dengan kalian punya masalah, tidak usah urus orang lain. Fokus sudah dengan masalah yang kalian buat. Tinggal kalian sekarang persiapkan dengan matang sudah hasil penelitian supaya nanti ketika di pengadilan bisa menang begitu, bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian. Jangan urus lagi orang lain. Itu poin yang kelima. Poin yang keenam sekarang. Jadi Dokter Tifa ini mengusulkan, dia bilang bahwa saya punya usulan yang baik. Dia mengusulkan bahwa bagaimana kalau Pak Jokowi saja yang minta restoratif justice kepada mereka. Wah. Ini usulan bagus yang menurut saya pribadi tidak bagus. Kalian yang tuduh-tuduh Pak Jokowi, sedangkan penelitian kalian juga masih dipertanyakan. Kenapa kalian minta Pak Jokowi yang harus mengajukan restoratif justice? Kenapa harus Pak Jokowi yang minta maaf ke kalian? Saya rasa juga di sini ini sepertinya Dokter Tifa sudah mulai takut dari pernyataan-pernyataan dia di poin-poin yang sebelumnya. Saya melihat ini dia sudah takut kayaknya. Sudah di depan mata ini penjara sudah ini Pak. Lama sudah ini kebebasannya akan dibatasi. Tiap hari ini hanya lihat jeruji besi, hanya lihat tembok, lihat matahari pun juga hanya sepotong-sepotong saja lewat jendela. Jarang-jarang ketemu keluarga, makan apa adanya. Jadi ini ketakutan dari Dokter Tifa menurut saya pribadi. Kayaknya sudah takut, makanya dia minta Pak Jokowi yang minta maaf ke mereka dan bisa mengajukan restoratif justice juga. Dan usulan yang kedua ini lebih aneh lagi. Dia meminta Pak Jokowi untuk kalau mau konsultasi kesehatan dan lain-lain ke dia saja gitu. Kalau ajak dia boleh deh, dia mau gitu. Ternyata minta pekerjaan juga.
saya bersaran Pak Jokowi, janganlah Pak Jokowi. Kalau ke NE, kalaupun butuh konsultasi kesehatan, cari orang lain aja Pak. Tapi ya terserah Pak Jokowi. Kalau mau tetap dokter Tifa ya itu urusannya Pak Jokowi. Yang berikut, poin yang ketujuh. Dokter Tifa bilang bahwa dia bisa membuat persoalan ini akan bertahun-tahun. Asik. Akan lama, akan membuat kesehatan Pak Jokowi terganggu. Jangan sampai terbalik. Jangan lihat Pak Jokowi karena sudah tua baru berpikir dia tidak punya energi untuk hadapi semua ini. Wah, Pak Jokowi ini boleh bilang kita sudah lihat dia dengan segala masalah-masalah yang dihadapi di bangsa ini, dia punya energi yang sangat kuat. Dan dia punya energi yang sangat besar dan dia sangat kuat. Dan selama ini kita sudah lihat dokter Tifa ini seringkali omong orang, ya kalau saya pribadi bilangnya omong tinggi, tapi tidak ada hasilnya. Dia bilang mau tur ke seluruh universitas yang ada di Indonesia, tapi kita tidak pernah lihat universitas mana-mana saja, bahkan belum sampai di daratan timur atau di Jawa atau di Bali, Sumatera, Kalimantan, tidak pernah lihat. Tapi dia bilang akan tur untuk menyampaikan hasil penelitian, tapi sampai sekarang kita belum lihat yang mana. Satu. Yang kedua, dokter Tifa juga pernah bilang bahwa dia akan mengajukan ini ke PBB dan akan dibantu oleh internasional. Sampai sekarang mana? Tidak ada juga. Jadi hanya ancam-ancam sembarang saja, padahal tidak ada memang yang dibuat. Yang berikut lagi, dia bilang dia sudah sampaikan ke Donald Trump. Wah, ada betul Donald Trump mau urus hal-hal kayak begini. Jangan sampai Donald Trump ketawa-ketawa, lihat ini masalah apa ini. Jangan sampai. Jadi ya memang kadang-kala dia ini omong tinggi tapi tidak ada hasil yang dibuat. Jadi sudahlah, kalau saya mau menyarankan dokter Tifa, tidak usah lagi pergi ke media-media apa segala untuk omong. Sekarang persiapkan diri sudah untuk bertarung di pengadilan. Siapkan sudah itu materi-materi penelitian, buktikan di sana bahwa dokter Tifa itu sudah melakukan penelitian yang baik dan benar, supaya masyarakat Indonesia tahu apakah memang hasil kalian itu benar atau tidak. Jangan perbanyak waktu untuk ke media-media. Bila perlu kalian lagi yang duluan ke kejaksaan, cepat sudah ini, supaya kami membuktikan di pengadilan. Demikian dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan ketemu. Terima kasih banyak. Maringina, maringina, maringina.